pujamu, kami menyembahmu, kasih setiamu, kemurahanmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih pada juta yang mengubahku. Terima kasih semua telah menjadi baru. Dengan limpahnya air mata ku menyembahnya. Ku bersyukur hidupku disucikan. Waktu ku renungkan tempat yang pernah aku kunjungi, selalu menemukan Yesus Tuhan. Tempat yang dunia perkirakan memberi kepuasan, kini ku tahu Tuhan kepuasan sejati. Baik Tuhan, dahulu hidupku penuh dosa dan kejahatan. Dahulu hidupku penuh dosa dan kejahatan, hati penuh kebencian dan kecongkakan, hati penuh kebencian dan kecongkakan. Atas juta dia tanggung cacat celah, atas juta dia tanggung cacat celah. Ku bersyukur dia baharui hidup. Ku bersyukur dia baharui hidup. Mari sama kita berdoa. Terima kasih pada Jojo. Terima kasih pada juta yang mengubahku. Terima kasih semua Tuhan jadi baru. Tuhan ku betapa hatiku hidup. Tuhan ku betapa hatiku ini dipenuhkan oleh kasih yang tiada
Tiada kata-kata yang indah. Saya ucapan syukur, terima kasih dari hati kami yang terdalam kepada-Mu Tuhan. Atas pengorbananmu bagi kami Tuhan. Aku yang telah menderita sampai mati dan selesai untuk menebus kami Tuhan, menyelamatkan kami, khususnya kami bangsa kafir yang tidak layak ini ya Tuhan. Kau telah mengangkat hidup kami ya Tuhan, untuk boleh masuk dalam rencana-Mu yang mulia, rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebabnya hidup ini kami hanya mempersembahkan kepada Maria ini, menjadi kehidupan yang semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, hanya memuji, hanya menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya, semakin menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu menjelang kedatangan-Mu yang semakin dekat Tuhan. Terima kasih buat saat ini Tuhan, beri kesempatan bagi kami kembali boleh beribadah melayani Engkau Tuhan. Selalu kami manfaatkan yang sebaik-baiknya, membawa hidup kami persembahkan di atas meja-Mu lewat ibadah perlayanan kami saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu sebagai imam besar yang Kau hadir untuk mengimami kepada kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singers, pelayan komputer, semua kami yang ada di sini yang mengikuti juga lewat siaran langsung, siaran tunda, seluruh pengaruh urapan yang dari surga Tuhan, untuk mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Oh pujian yang kami naikkan semua untuk mengagungkan, memuliakan, besarkan nama-Mu, semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Khususnya sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kami tahu itu sudah senang oleh kami, berbagai macam cara pekerjaan kelicikannya menghalangi kami untuk beribadah Tuhan. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain. Kesadikan bagi nama-Mu yang berkuasa, menolak, mengusirkan, menghancurkan segala pujian bisa di dalam nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa, beri kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga. Boleh alami, boleh rasakan dalam beribadah, memuji, muliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di saat kami menyembah Engkau, hadirat-Mu kami rasakan kemuliaan, kuasa, mujizat nyata melawat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Saudara-saudara kami lain Tuhan, kiranya berkemuran juga bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Gereja-gereja lain, persekutuan yang lain, persembahan beribadah saat ini, berkatilah juga ibadah mereka Tuhan. Dalam kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan.
Puji Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera, puji syukur, kita kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus beta semua dimanapun. Sore hari ini kita boleh kembali mengenal Tuhan. Kita datang bawa ke depan kita datang puji mengenal nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan sebentar kita menerima tubuh dan darah Kristus yang ada di depan kita pada sore hari ini. Terlupa juga saya menyapa bagi saudara sekalian yang ikut ibadah secara online maupun secara tunda, dimanapun kita saat ini. Tuhan berkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita naikkan pujian kita dalam Nurani 181, Kasih Setiamu. Kita sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam Yohani 275, Yesus Permata Hatiku. Yesus
hari ini, terutama di hari-hari yang terakhir ini, biarlah kita semakin sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, terutama kita sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita masih dalam Rohani 22, datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bangkit. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam Rohani 271, tepuk tangan haleluya. Kita tampil sebagai pemenang karena firman kita di hari terakhir ini. Kita berkobar-kobar dalam pelayanan kita, sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan kita, di mana kita masih boleh hidup sampai sekarang ini. Puji Tuhan, kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan dalam yang Tuhan 219, kubuka pintu hati.
hari-hari ini di tengah-tengah dunia penuh dengan ketidakpastian, dunia yang tidak menentu keadaannya, banyak kesukaran, kesulitan, penderitaan, bahkan kemustahilan, dosa-dosa yang memuncak hari-hari. Kami membutuhkan, sangat membutuhkan firman-Mu menuntun kami semua hari-hari ini Tuhan. So, nyatakanlah bagi kami saat ini apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Nyatakanlah apa yang menjadi kekurangan, cacat celah dalam setiap hidup kami lewat firman yang dibukakan. Rahasianya, bukakanlah rahasia firman dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan dari manusia daging jadi manusia rohani sampai sempurna, mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini, yang mengikuti juga lewat secara langsung, siaran tunda, siap telinga yang sempat mendengar Tuhan. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati menjadi tanah yang baik dan subur. Menerima setiap benih firman bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, perjamuan suci menjadi berkat, kekuatan, kemenangan bagi kami semua. Bahkan firman dan perjamuan suci adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan dialami hari ini Tuhan. Memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu nanti kemustahilan yang tertinggi untuk menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis juga semakin keras mau menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman yang sedang ditaburkan lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, keras hati, main-main. Kami suruh semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Oh, kuasai kami semua, cengkeram kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon kasih setia-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang ada di sini, dimanapun saudara sekalian berada saat ini mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih setia, damai, sejahtera, bahagia dari Tuhan semakin dilimpahkan dalam setiap hidup kita, melawat kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Mari saudaraku kita lanjutkan firman pengembalaan Wahyu pasal 4. Kita masih berada pada ayat yang keempat. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi di sekeliling takhta surga itu ada 24 takhta yang diduduki oleh 24 tua-tua. Nah, 24 tua-tua itu terbagi dua, yaitu 12 rasul hujan awal ditambah 12 rasul hujan akhir. Ya, puji Tuhan. Nah, kita bicara angka 12. Angka 12 itu ya dalam tabernakel menunjuk pada isi dari meja roti sajian yang di atasnya ada 2 tumpukan roti, ya ada 2 susun, 1 susun 6, ya susun yang kedua juga 6, jadi jumlahnya ada 12. Jadi angka 12 itu adalah angka ya dari roti, 12 roti atau sama dengan firman pengajaran yang benar. Jadi kalau digabung 6 sesusun, 6 sesusun berarti 66, yang didekatkan berarti 66. Nah, itu menunjuk pada ini 66 kitab.
39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Ya, yang merupakan ya perkataan Tuhan, isi hati Tuhan. Ya, haleluya. Jadi ya 12 roti ini adalah menunjuk pribadi Tuhan sendiri lewat firman pengajaran yang benar yang tertulis dalam Alkitab, ayat menerangkan ayat. Ya, jadi ya ini yang harus mengisi kehidupan kita, seperti itu tadi, seperti 24 tua-tua, baik 12 rasul yang awal ditambah 12 rasul yang akhir. Selama hidup mereka, selama mereka hidup di muka bumi ini, mereka diisi oleh ya 12 roti, diisi oleh firman pengajaran yang benar, mengisi hati, pikiran, bahkan seluruh hidup mereka, ya, sehingga ya membawa mereka sampai di tahta surga, menduduki tahta surga. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itu juga yang harus kita teladani hari-hari ini. Ya, kalau saudara mau duduk juga nanti di tahta surga, ya saudara sekalian mau ya memasuki kerajaan surga, maka selama hidupmu, selama hidup kita di dunia ini harus diisi oleh 12 roti. Meja itu menuju hidup kita harus diisi oleh 12 roti. Itulah firman pengajaran yang benar, yang mengisi hati, pikiran, seluruh hidup, ya, sehingga menyucikan kita sampai menyempurnakan kita untuk bisa duduk juga di tahta kerajaan surga. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, bicara angka 12, ya, Moses, bicara angka 12 itu juga menuju persekutuan. Ya, persekutuan. Ya, yang membawa kita kepada Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru itu dipenuhi oleh angka 12. Jadi persekutuan kita akan memuncak pada persekutuan yang sempurna. Ya, itulah Yerusalem baru, mempelai Tuhan. Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Yerusalem baru itu adalah mempelai Tuhan. Nah, di dalam kota Yerusalem baru ada 7 angka 12. Jadi Yerusalem baru itu dipenuhi dengan angka 12. Jadi kalau selama hidup kita diisi oleh ya roti, 12 roti, firman pengajaran yang benar, maka kita bisa masuk dalam persekutuan yang benar juga, mengarah kepada kota Yerusalem baru, persekutuan yang sempurna. Itulah mempelai wanita surga. Nah, itu arah daripada persekutuan yang benar, yang diisi oleh pengajaran yang benar, 12 roti. Ya, puji Tuhan. Jadi saya ulangi kembali kesimpulannya, ya, kesimpulan lewat angka 12 ini. Ya, biar kehidupan kita, rasul itu adalah imam, ya, terutama imam-imam pelayan Tuhan. Ya, kita semua, biar kita imam-imam pelayan Tuhan, biar selama hidup kita di dunia ini kita diisi oleh 12 roti, oleh firman pengajaran yang benar, supaya kita masuk dalam persekutuan yang benar, yang memuncak sampai di Yerusalem baru, persekutuan yang sempurna. Itulah mempelai wanita surga. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, jadi ya sekali lagi bicara ya roti itu juga bicara persekutuan. 12 roti juga menuju pada persekutuan yang benar, mengarah kepada 12 di Yerusalem baru. Ya, itulah ya persekutuan yang sempurna, mempelai wanita surga. Amsal 7 ayat yang kedua. Amsal 7 ayat yang kedua ini kita perhatikan. Berpeganglah pada perintahku, pada firman Tuhan, ya, firman pengajaran yang benar, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku, firman pengajaran yang benar, seperti biji matamu. Nah, dan ini yang harus kita ya, lakukan hari-hari ini. Selama kita hidup di dunia ini, untuk kita berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Bagaikan carang yang melekat pada pokok anggur yang benar. Jangan lepas, tidak boleh lepas. Sebab kalau lepas akan kering, ya, sampai nanti akan dibakar. Makanya harus berpegang terus, melekat terus pada pokok yang benar, pada pengajaran yang benar. Ya, sebab firman pengajaran yang benar itu adalah biji mata kita. Ya. Coba bayangkan, saudara. Kalau saudara tidak punya biji mata, apa yang terjadi? Kalau tidak punya biji mata, berarti apa? Buta.
tidak bisa melihat. Ya, begitu juga kita, tanpa pengajaran yang benar, hidup kita buta, gelap. Sebab pengajaran ini adalah biji mata. Jadi tanpa pengajaran yang benar berarti hidup itu gelap, buta. Hidup itu gelap, akan membabi buta satu orang. Ya, masuk di dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa Babel. Ya, makan minum, kawin mengawinkan. Nah, itu hidup tanpa pengajaran yang benar, hidup tanpa biji mata. Hidup itu gelap, hidup itu ya membabi buta sampai pada puncaknya Babel. Ya, mempelai wanita setan. Nah, ini kita waspada. Ya, kita waspada. Ya, haleluya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya tandanya ya kehidupan yang ya tanpa ya pengajaran yang benar, tanpa biji mata, ya sama dengan kehidupan yang buta atau kehidupan yang melayani dalam keadaan buta. Ya, tanda pelayanan yang buta. Satu, tanda pelayanan yang kita waspada ya, supaya ini tidak terjadi atas hidup kita. Terutama pelayan Tuhan, jangan sampai melayani tapi buta. Bagaimana itu kalau melayani buta? Itu ya salah arah, ya, akan tersesat. Ya. Moses, sini kau Moses, sini kau. Moses, sini. Pelayanan buta ya akan tersesat, salah arah, binasa. Orang buta menurut orang buta, kata Alkitab, dua-duanya jatuh di mana? Di lubang jurang maut, lautan api, neraka kekal sesat. Nah, kita lihat tanda pelayanan buta. Satu, Markus 10 ayat 46. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Nah, perhatikan. Seorang pengemis yang buta, namanya Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, ini yang pertama. Tanda pelayanan buta. Tanda kehidupan itu buta. Satu, duduk di pinggir jalan. Artinya tidak tergembala. Duduk di pinggir jalan ya tidak tergembala. Sama dengan tidak apa? Tidak ada di rumah, ya, tidak ada dalam ibadah, dalam bait Allah, dalam rumah Tuhan, tidak ada dalam penggembalaan. Duduk di pinggir jalan. Artinya dia tidak tergembala. Beredar-edar hidupnya. Beredar-edar. Ya. Haleluya. Nah, ini kita perhatikan. Waspada ya. Tanpa pengajaran yang benar, buta. Seperti Bartimeus yang duduk di pinggir jalan, tidak tergembala. Ya, tidak tergembala. Nah, ini ya, mulai dari sebagai gembala, ya, mulai dari saya sebagai gembala harus tergembala. Ya, harus setia memberi makan. Tugasan gembala adalah setia memberi makan domba-domba yang Tuhan percayakan. Nah, begitu juga sidang jemaat, domba-dombanya Tuhan setia juga untuk apa? Untuk makan firman pengajaran yang benar. Jangan duduk di pinggir jalan, duduk di rumah Tuhan. Ya, duduk di rumput ya, kalau dalam Injil Markus, Injil Matius, untuk menikmati makanan yang dipecah-pecahkan. Itu firman yang dibukakan rahasia. Kita duduk, bukan duduk di pinggir jalan, tapi duduk di rumput, duduk di dalam rumah Tuhan untuk menikmati makanan firman pengajaran yang dipecah-pecahkan, firman yang dibukakan rahasia. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sebab kalau tidak tergembala itu buta. Pelayanan tanpa pengembalaan itu buta. Ya, ini bahaya. Ya, sehingga orang yang duduk di pinggir jalan, ya, kehidupan yang tidak tergembala itu, ya, akan ya mengalami akibatnya, ya, akibatnya tidak akan pernah puas hidupnya, tidak akan pernah puas. Ya, di Injil Lukas sudah bisa baca di sana perumpamaan tentang penabur. Ya, benih yang jatuh di pinggir jalan, begitu jatuh langsung dimakan apa? Dimakan burung, roh najis. Nah, ya, jadi karena ya begitu jatuh di pinggir jalan, ya belum sempat diambil sudah diambil
Ya, belum sempat dimakan ya, sudah diambil dulu. Berarti tidak puas. Tidak makan tapi lapar, tidak puas itu. Nah, ini orang yang tidak tergembala. Ya, tidak akan pernah puas hidupnya. Ya, sehingga mencari kepuasan di dunia ini. Orang yang tidak pernah puas hidupnya dalam penggembalaan akan mencari kepuasan di dunia. Ya. Suami yang tidak puas, ya akan itu mencari kepuasan di depan yang lain. Bisa selingkuh, begitu sebaliknya. Ya. Anak muda yang tidak puas, ya itu larinya kepada yang lain. Kalau sekarang ya obat-obatan, narkoba, ya, merokok, minum, ya, macam-macam. Itu orang yang tidak pernah puas karena tidak tergembala, tidak makan firman, sehingga hidupnya ya lapar terus, mencari kepuasan di tempat yang lain, jatuh di dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Nah ini ya, sehingga jelas orang yang tidak ya pernah puas, ya jatuh dalam dosa sampai punya dosa, jelas arahnya di mana? Arahnya pada kebinasaan. Ya, arahnya kepada kebinasaan. Seperti carang, carang yang sudah keluar tidak mau tinggal dalam pokok, keluar ya kering, dibakar, binasa dosa. Nah ini kita waspada. Ya sungguh-sungguh hari-hari ya kita sungguh-sungguh untuk selalu ada di dalam rumah Tuhan, duduk menikmati firman. Dimanapun saudara berada, saudara yang sudah jauh dari sini, sudah tidak lagi di sini, yuk berusaha dimanapun saudara berada, berusaha untuk bisa makan firman, bisa menikmati firman, supaya saudara bisa puas. Apalagi sudah jauh dari orang tua, jauh dari gembala, jauh dari sesama anggota tubuh. Ya. Kalau sudah tidak puas, bahaya sekali, gampang sekali dia akan jatuh dalam dosa. Makanya harus makan, harus tergembala, supaya hidup kita selalu mengalami kepuasan surga, kebahagiaan surga, sehingga tidak mungkin akan jatuh dalam kepuasan semu sementara di dunia. Oh haleluya, semoga kita bisa mengerti. Ini yang pertama, tanda pelayan buta, duduk di pinggir jalan, tidak tergembala, tidak pernah puas. Mari duduklah di rumah Tuhan, duduklah nikmati firman, makan firman, taat saja pada firman. Sudah, setia saja, taat saja. Aku akan puas, aku akan bahagia. Pasti puas, pasti bahagia. Dan akan mendapatkan kebahagiaan surga nanti yang sesungguhnya nanti. Ya, haleluya, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Oh, puji Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, tanda pelayanan buta yang kedua adalah pengemis. Pengemis, ya, mohon maaf ya. Ini sekarang secara rohani saya terangkan, ya, bukan pengemis jasmani ya, secara rohani. Ya, pengemis tadi. Bartimeus duduk di pinggir jalan meminta-minta. Pengemis, minta-minta. Ya, pengemis artinya yaitu, ya, artinya secara rohani, artinya ya, meminta-minta, menjadi beban bagi orang lain. Itu orang yang tidak tergembala tadi, orang yang tidak pernah puas hidupnya akan jadi beban bagi orang lain. Ya, kalau dia seorang suami akan jadi beban bagi istrinya. Istrinya selalu, ya, selalu saya sakit hati, selalu itu ya. Suami kalau sudah tidak tergembala, tidak pernah puas, dia ya itu berbuat tadi seperti saya katakan, selingkuh dan sebagainya. Ya, istri akan sakit sekali. Ya, jadi beban bagi istri. Ya, istri akan selalu merasakan itu, ya, duka cita, ya, selalu terbeban dengan sakit hati, ya macam-macam, ya. Sehingga kalau itu terus dibiarkan pasti akan hancur, rumah tangga itu akan hancur. Begitupun juga seorang anak yang tidak tergembala menjadi beban bagi orang tuanya. Kalau dia sudah jatuh dalam dosa, orang tua itu ya begitu terbeban, apalagi ibunya, ya, apalagi ibunya, ya, banyak meneteskan air mata dengan anak yang seperti itu. Itu dulu saya dulu seperti itu. Hidup yang tidak tergembala, hidup yang beredar-edar ya. Ya, saya sudah beredar-edar di Jakarta, di Surabaya, sudah jauh dari Tuhan, ya, menjadi beban bagi orang tua. Tapi karena doa-doa ya, selalu didoakan oleh orang tua juga, sehingga bisa kembali mendapat kemurahan Tuhan. Dan sekarang mengingatkan kepada saudara supaya jangan seperti saya, jangan.
Kecuali saudara mau coba, ya silakan. Ya. Mau coba gagal, ya. Haleluya. Saya sudah kelilingi kota Jakarta, kota Surabaya. Ya. Keliling, ya. Gagal, terhilang. Ya. Sungguh-sungguh sangat menderita. Itu kalau tidak terima. Ya. Makanya yuk, kita sungguh-sungguh. Yang ada di sini, dimanapun sudah berada, cari penggembala, cari firman, supaya mendapatkan kepuasan. Supaya tidak meminta-minta, tidak jadi beban bagi orang lain. Ya, kalau sudah terhilang itu tinggal minta-minta, jadi beban bagi orang lain. Ya. Seharusnya bantu orang tua yang sudah kerja, harus dibantu orang tua seharusnya. Tapi malah minta-minta. Nah, itu buta. Ya. Ya, perhatikan ya, kaum muda, saudara yang sudah bisa kerja harus bantu orang tua. Jadi jangan jadi beban bagi orang tua. Ya. Kalau jadi beban ya berarti masih buta. Ya, masih buta. Ya. Mari biar kita semua bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan jadi beban bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi saksi bagi orang lain. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, jelas seorang pengemis, ya, serohani, arti yang kedua, tidak mau berkorban, jelas itu. Tidak mau berkorban, tidak mau berkorban waktu, tidak mau berkorban tenaga, uang, dan selanjutnya apapun. Nah, dia saja meminta-minta. Oh, mana mungkin bisa berkorban? Nah, ya. Seharusnya kita yang sudah itu, ya, sudah mendapatkan mendapatkan pekerjaan, ya, sudah mendapatkan hal yang baik dari Tuhan, seharusnya berguna bagi orang sekitar kita, terutama bagi Tuhan, berguna bagi Tuhan, bagi pelayanan. Apa yang saudara dapatkan, ya, gunakan untuk pelayanan. Utamakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, jangan sampai kikir, ya, jangan kikir, jangan serakah, jangan egois. Jangan egois. Ya, semoga kita semua, semakin kita menikmati firman, semakin kita terang, mata kita terang memandang pekerjaan Tuhan. Ya, Injil Yohanes mengatakan, pandanglah sekelilingmu, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Artinya Tuhan mau pakai kita. Ya, Tuhan katakan bahwa ya, ladang sudah, tapi pekerja sedikit. Ya, pekerja sangat sedikit. Makanya membutuhkan pekerja-pekerja menuai ladang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan, ya, membutuhkan firman. Ya, makanya ya, membutuhkan kehidupan yang mau dipakai oleh Tuhan, mau berkorban untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya sudah selalu katakan, selalu sampaikan, apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan, saya melakukan. Ya, belum punya uang, tenaga, ya, dikasih tenaga. Belum punya uang, waktu, apalagi kalau sudah punya uang, ya, ya. Jangan egois, ya, jangan sampai jadi itu seperti Bartimeus, cuma jadi beban bagi orang lain, ya, kikir lagi, waduh, ini kalau orang yang buta benar-benar jadi beban, kikir lagi, tidak mau memberi, ya. Dan jelas, ya, hidupnya akan selalu di dalam dosa. Ya, hidup di dalam dosa, mempertahankan dosa. Ya, tapi kita akan lihat nanti bagaimana Bartimeus, dia ditolong oleh Tuhan. Ya, dia disembuhkan oleh Tuhan. Nah, semoga kita juga, ya, mungkin ada yang sudah buta hari ini, pelayanannya sudah buta. Yuk, ya, malam ini, saat ini, saatnya kita ditolong oleh Tuhan. Ya, mata kita, ya, dicelikan oleh Tuhan, supaya bisa melihat pribadi Tuhan, melihat ladang Tuhan yang menguning, mau dipakai Tuhan kita. Ya, Tuhan mau pakai kita. Dalam ayatnya yang ke-50, coba lanjut ayat 50. Bagaimana Bartimeus ini? Tadinya dia mempertahankan jubahnya, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia berdiri mendapatkan Yesus. Nah, tadinya, ya, selama dia belum bertemu Yesus, Bartimeus selalu duduk, ya, hari-hari itu duduk di pinggir jalan, minta-minta. Ya, jubahnya Bartimeus itu terus yang dia pakai. Nah, ini menuju kehidupan yang mempertahankan dosa. Ya,
selama dia buta, selama dia tidak tergembala, selama dia jadi beban bagi orang lain, jadi kehidupannya kikir, saudara, pasti dia mempertahankan jubah lama, mempertahankan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dia akan pertahankan jubah yang lama, dia akan pertahankan dosa-dosa, tidak mau dia tanggalkan. Itu kalau orang buta, dia tidak mau tanggalkan jubah yang lama, dia tidak mau menanggalkan hidup yang lama, tetap mempertahankan hidup yang lama, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum kawin mawin. Nah, ini kita perhatikan dan jelas, ya, seorang pengemis, ya, itu adalah kehidupan yang menderita, saudara. Ya, penderitaan, letih lesu, beban berat, air mata, kemustahilan akan dialami selama orang itu buta, ya, seperti pengemis, menjadi pengemis, minta-minta, jadi beban bagi orang lain, kikir, serakah, mempertahankan dosa sampai puncaknya dosa. Hidupnya akan penuh dengan air mata, penderitaan, ya, hidup dalam letih lesu, beban berat, kemustahilan selalu dialami. Ya, oh, semoga ini tidak terjadi dalam hidup kita. Kalaupun terjadi, kalaupun kita alami, ya, kita, semoga kita seperti Bartimeus. Tuhan tidak rela jika ada hamba Tuhan. Tuhan tidak rela jika ada pelayan Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya. Dia sudah berkorban bagi kita, ya, sehingga kita sudah jadi pelayan Tuhan. Ya, kemudian saat melayani buta, Tuhan tidak rela. Perhatikan saya, Tuhan tidak rela jika ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kemudian pelayanannya buta. Tuhan tidak rela. Ya, itu sebabnya, ya, Yesus berjalan lewat tadi, ya. Yesus berjalan lewat, ya, kepada Bartimeus yang buta untuk memulihkan Bartimeus. Yesus berjalan lewat di tengah-tengah. Dulu Bartimeus, sekarang di tengah kita, ya, di tengah kita sekalian, untuk memulihkan hidup kita, memulihkan nikah, memulihkan pelayanan kita, ya. Oh, untuk bisa mengalami, ya, benar-benar, ya, hidup di dalam kemurahan Tuhan, hidup di dalam kasih setia anugerah Tuhan yang besar. Nah, proses untuk dipulihkan, mari kita lihat proses untuk dipulihkan Tuhan, untuk hidup dalam kemurahan yang besar, hidup dalam kasih setia anugerah Tuhan yang besar. Prosesnya satu, yang pertama ayat 47. Kita mundur kembali ayat 47 tadi. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa Yesus, ya, didengar Bartimeus, ya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Jadi ini proses yang pertama. Yesus mendekati kita, ya, dulu mendekati Bartimeus, ya, lewat apa? Lewat pemberitaan firman, pengajaran yang benar. Saat ini, ya, sedang firman disampaikan, firman pengajaran yang benar disampaikan. Itu berarti Yesus sedang mendekati kita. Yesus sedang berjalan lewat, ya, ada di dekat kita. Ya, tinggal kita saja, sikap kita bagaimana? Acuh saja. Ya, coba kalau ada orang lewat, ya, tinggal sikap orang yang, ya, di situ dilewati, bagaimana sikapnya? Dia mau sapa kah? Dia mau panggil kah? Atau ya cuek saja, dia lewat. Yesus sedang lewat di tengah-tengah kita, sedang mendekati kita. Sikap kita bagaimana? Ya, semoga sikap kita seperti Bartimeus. Sikapnya adalah mendekat kepada Tuhan. Ya, Bartimeus berseru, Yesus kasihani saya. Ya. Jadi sikap yang benar adalah datang mendekati Tuhan. Yesus mendekati kita, kita datang mendekat pada Tuhan. Jangan sampai sebaliknya, Yesus sudah datang dekat, firman sudah disampaikan, malah kita cuek, kita acuh tak acuh, menjauh. Dengar firman, ya itu, tidak sungguh-sungguh, dengar firman mengantuk, dengar firman main-main, keluar masuk. Nah, itu orang yang menjauh dari Tuhan. Tuhan mendekati, dia menjauh. Ya, semoga kita juga mendekati Yesus, datang mendekati Yesus. Ya, lewat apa?
lewat kita sungguh-sungguh mendengar firman pengajaran yang benar. Ini cara kita mendekati Tuhan. Sungguh-sungguh mendengar firman pengajaran yang benar. Ya. Tadi tidak main-main, tidak mengantuk, tidak keluar masuk dan lain-lain. Tapi sungguh-sungguh mendengar firman. Ya. Sungguh-sungguh mendengar sikap yang baik mendengar firman. Sehingga bisa percaya pada firman, bisa mempraktekkan firman itu. Ya, semoga kita bisa mengerti dan kita alami menjadi kenyataan dalam hidup kita saat ini. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua, proses yang kedua, Yesus memanggil. Nah, ini kalau kita sudah merespon tadi, ya, merespon bagaimana Tuhan lewat mendekati, kita juga mendekati Dia, kita dengar firman dengan sungguh-sungguh. Kita percaya pada firman, maka pasti Yesus akan memanggil kita. Yesus pasti akan memanggil di ayat 49. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti. Nah, karena Bartimeus merespon Yesus, ya, memanggil Yesus, ya, Yesus berhenti dan berkata, ya, panggillah dia, panggil itu Bartimeus itu. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkan hatimu, berdiri, ia memanggil engkau. Luar biasa Bartimeus ini. Oh, mendapat kemurahan Tuhan. Ya, setelah dia mendekati Yesus, dia berseru pada Yesus, dia mendengar firman dengan sungguh-sungguh, maka Yesus datang. Proses yang kedua, Yesus datang memanggil kita, ya, yang dalam keadaan buta dan menderita ini, seperti Bartimeus yang dipanggil oleh Yesus, yang dalam keadaan yang menderita. Ya, haleluya. Nah, saat Tuhan memanggil kita, saat Tuhan memanggil kita, itu adalah saat dimana kita terkena oleh firman, atau sama dengan kita, kena, teguran. Di saat Tuhan menyatakan kesalahan kita, di saat Tuhan menegur, apa yang tidak berkenan dalam hidup kita. Jadi saat itu Tuhan memanggil kita. Ya, saat kita kena koreksi firman, ya, Tuhan menyatakan ini salahmu, ini keadaanmu yang menderita, keadaanmu yang sudah gagal, ya, hidup yang sudah hidup dalam dosa, ya, hidup yang tidak tergembala, gitu. Ya, jadi saat kita terkena firman, itu saat dimana Tuhan sedang memanggil kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi saya ulangi, saat kita terkena firman, ya, kita bisa rasa sendiri, saudara dengar firman, saudara bisa rasa sendiri. Ya, kalau firman itu menunjuk dirimu, menunjuk kesalahanmu, ya, menunjuk, ya, apa yang, ya, haleluya, ya, yang tidak berkenan dalam hidup kita. Kita kan, ya, hati kita itu akan tersentuh oleh firman. Ya, sebab firman itu bagaikan pedang, ya, Ibrani 4:12, pedang yang menusuk amat dalam, ya, sampai memisahkan, ya, hati pikiran yang tidak bersih, semua dipisahkan, dibersihkan, ya, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu saat dimana Tuhan memanggil kita, ya, saat kita, ya, dinyatakan kesalahan kita, ya, oleh firman, kita terkena koreksi firman. Nah, itu berarti Tuhan sedang panggil engkau, sedang dipanggil. Ya, tinggal sikap kita saja, bagaimana orang ini dipanggil. Ya, sikapnya, dia datang kepada Tuhan, ya, atau, ya, dipanggil malah menjauh. Ya. Bartimeus, dia datang kepada Tuhan, dia kuatkan hatinya, kuatkan hatimu, berdiri, dia panggil engkau. Nah, ini orang yang merespon panggilan Tuhan, dia akan semakin kuat, teguh hati di dalam firman. Ya, firman yang menegur kita, firman yang menyatakan kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita mantap dalam kebenaran firman. Ya, supaya kita mantap dalam kebenaran, kita kuat, teguh hati, ya, untuk benar-benar, ya, hidup itu disucikan. Ya, setelah hidup disucikan, mantap dalam kesucian, dalam kebenaran yang kita sudah miliki di dalam Tuhan. Tidak ulang lagi dosa, ya. Ada orang yang sudah
sudah benar tapi ya jatuh lagi dalam dosa. Itu tidak kuat. Tapi kalau kehidupan kita sungguh-sungguh merespon panggilan Tuhan, nah kita akan dikuatkan. Firman itu menguatkan kita supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Semakin mantap. Jadi semakin dinyatakan kesalahan, firman semakin datang, menegur, menasihati kita. Supaya apa? Supaya mantap dalam kebenaran, mantap dalam kesucian. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian proses yang ketiga, Yesus bertanya kepada Bartimeus, ayat yang ke-50, 51. Tanya Yesus kepadanya. Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah yang ketiga, proses yang ketiga, Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah jawabannya Bartimeus, Tuhan, supaya saya bisa melihat. Nah ini juga, semoga ini jawaban kita saat ini. Ya, supaya saya bisa melihat, Tuhan. Ya, supaya saya bisa melihat firman pengajaran benar. Semakin jelas melihat pengajaran, semakin mantap dalam pengajaran. Prosesnya apa? Lewat tadi mendengar firman sungguh-sungguh, lewat kita percaya, yakin, sampai praktek firman itu orang yang semakin jelas melihat Tuhan. Semakin jelas. Ya, jadi semakin kita merespon Tuhan yang datang mendekati kita, ya, datang memanggil kita tadi, mengoreksi kita dengan firman-Nya, ya, maka kita juga akan semakin jelas memandang pribadinya. Jelas kita melihat firman pengajaran, ya, melihat pribadi Tuhan, ya, sehingga kita akan sungguh-sungguh mendengar firman, sungguh-sungguh percaya sampai praktek firman, ya. Sehingga dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 18, kita bisa memandang keajaiban dari firman Tuhan itu. Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu, dari firman. Nah, ini kalau mata kita jelas memandang firman, dengar firman sungguh-sungguh, percaya praktek firman, maka kita akan melihat dan mengalami keajaiban dari firman pengajaran yang benar itu, ya, yang bekerja atas hidup kita, ya, bekerja atas hidup kita, khususnya mengubahkan, membaharui hidup kita. Efesus 4 ayat 24 sampai 28. Efesus pasal 4 24 sampai 28. Ya, dan mengenakan, nah, ini orang yang disingkapkan matanya melihat firman, ya, jelas memandang firman, ya, sungguh-sungguh mendengar firman, percaya praktek firman. Dia akan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terus, ya, karena itu buanglah dusta, berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 28 ayat 28. Orang yang mencuri jangan lagi mencuri, tapi baiklah bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini kehidupan yang disingkapkan matanya oleh firman, ya, dia bisa mengalami keajaiban dari firman, ya, mujizat yang terbesar dari firman, yaitu keubahan hidup, pembaruan hidup, ya, yang tadinya, ya, hidup yang lama suka berdusta. Dulunya sebelum di pengajaran ya masih suka berdusta. Sekarang sudah dengar firman, sudah tidak berdusta lagi. Ya, itu mengenakan manusia baru, karena sudah disingkapkan matanya, ya, sudah tidak buta lagi melihat pengajaran yang benar dengan jelas. Dia sungguh-sungguh dengan, dia percaya, dia praktek firman, sehingga dulu berdusta, sekarang sudah tidak. Sudah jujur berkata benar. Dulu perkataannya kotor, najis, sekarang sudah tidak. Ya, kalau dulu orang lain bilang-bilang gini, dia juga ikut-ikutan. Ya, bahkan mungkin dia sendiri dulu yang paling banyak berkata-kata yang kotor, yang najis. Sekarang sudah tidak. Nah, ini orang yang mengenakan manusia baru.
Jadi seperti Bartimeus, tanggalkan jubah lama, kenakan jubah baru. Nah, mengenakan manusia, Pak. Ya, mulai dari tidak berdusta, berkata jujur, berkata benar. Ya, perkataan ya yang tidak kotor, perkataan yang tidak najis, perkataan yang membangun sesama yang mendengarnya. Kemudian yang tadinya masih mencuri, dulu suka mencuri milik sesama, ya, haleluya, mencuri milik Tuhan, nah sekarang sudah tidak. Ya, dulu mencuri, sekarang sudah bisa memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, terutama memberi milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus. Nah, dulu belum dalam pengajaran ya, begitu terima berkat ya langsung habis semua untuk diri sendiri dia dan lain-lain. Tapi sekarang sudah tahu firman, begitu ada berkat langsung yang diingat pertama Tuhan. Diingat Tuhan. Ya, kembalikan milik Tuhan, persembahan khusus. Ya, jangan lagi mencuri tapi memberi. Ya, disucikan, diubahkan. Dulu suka mengambil, sekarang memberi. Ya, memberi kepada sesama yang membutuhkan, memberi kepada Tuhan, memberi kepada pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, ini dibutuhkan dalam pelayanan. Ya, saya sudah sampaikan berulang kali, dalam pelayanan itu membutuhkan pengorbanan kita. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk pelayanan. Mari, ya, biar kita sungguh-sungguh melakukannya. Ini bekerja keras, bukan cuma secara jasmani. Ya, kalau jasmani kita kerja keras, so mungkin apa? Kerja keras di mana? Apa membangun, ya, bangun rumah atau buat apa dan lain-lain. Ya, tapi lebih lagi kita bekerja keras untuk yang rohani, untuk pembangunan tubuh Kristus. Berkorban untuk pelayanan, apa yang bisa kita korbankan? Ya, korbankan untuk pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Ya, sehingga benar-benar manusia baru semakin menjadi bagian hidup kita. Ya, haleluya. Sampai manusia baru yang sesungguhnya di dalam satu Petrus kita membaca kembali seperti bayi yang baru lahir. Nah, benar-benar mengalami kelahiran baru, hidup dalam pembaruan. 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. 1 Petrus 2 atau dari ayat 1, lebih jelas ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, tadi kejahatan, akar kejahatan, cinta uang. Yang suka mencuri sekarang sudah memberi, ya, memberi kepada sesama, memberi kepada pelayanan pembangun tubuh Kristus. Dulu suka tipu, suka dusta, sekarang sudah jujur. Dulu munafik, sekarang tidak, tulus. Dulu ya masih munafik, datang ibadah tapi ya cuma kebiasaan. Ibadah suka dilihat orang, itu munafik itu. Tapi sekarang ibadah benar tulus, beribadah sungguh-sungguh, ya, mengejar pembaruan, korban hidup, tidak ada kedengkian, tidak ada fitnah. Dan jadilah, ayat 2, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ini pembaruan kita alami. Ya, pembaruan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu ibunya. Air susu ibu itulah firman pengajaran. Ibu itu gembala. Ya, ibu itu gembala. Air susunya berarti firman yang disampaikan. Firman pengembalaan. Ya, yang menjadi makanan bagi domba-domba Tuhan. Nah, ini yang selalu dirindukan. Ini orang yang mengalami pembaruan, selalu merindukan firman. Seperti bayi yang selalu yang dia rindukan ya cuma air susu ibunya. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Bayi ya, biar mau dipakaikan baju yang mahal ya, dia tidak tahu itu baju mahal atau baju tidak mahal. Ya, walaupun cuma dikasih aja si Elia, yang dia pakai kebanyakan yang baju-bajunya kakaknya, bajunya Moses. Baju barunya sangat sedikit sekali. Jadi pakai semua barang-barang lama semua. Tapi apakah dia protes? Tidak. Tidak protes ya. Kenapa? Dia cuma yang dia rindukan adalah air susu. Itu yang tadi. Nah, ini orang yang hidup dalam pembaruan, selalu rindu firman. Selalu rindu firman. Dimanapun dia berada, selalu dia akan merindukan firman lebih dari segala perkara. Dia tidak akan tukar air susu ibu dengan
pakaian baru, dengan laptop, HP, bahkan motor, mobil, rumah, dan sebagainya. Coba kasih bayi. Oh ini nak, ketika dia menangis, ini nak laptop ini HP terbaru, ini nak kunci motor, ini kunci mobil. Mau kasih pesawat pun ya, dia tidak tahu, dia tidak akan ambil itu, sebab dia hanya membutuhkan air susu. Nah itu. Ya, jadi orang yang hidup dalam pembaruan, dia akan selalu merindukan firman lebih dari segalanya. Dia tidak akan tukar yang jasmani dengan firman. Dia tidak akan tukar yang jasmani dengan firman. Apa saja yang jasmani itu? Ya, apa saja itu yang jasmani? Bisa pekerjaan, bisa hobi, macam-macam. Ya, kedudukan, jabatan. Banyak orang hari ini karena pekerjaan, karena jodoh, karena yang jasmani untuk bisa mengenyangkan tubuhnya seperti Esau. Demi sepiring makanan dia jual atau sulungan. Yang penting enak sekarang, yang penting senang sekarang, bahagia sekarang. Tidak peduli yang rohani. Oh ini sungguh-sungguh Amos 8 ayat 11 itu akan terjadi. Mereka rebah lesu, tidak bangkit-bangkit. Dapat yang jasmani tapi tanpa firman. Apa artinya hidup tanpa firman? Amos 8 coba ditampilkan ayat 11. Saat firman sudah tidak ada lagi, orang akan cari firman. Mengembara dari laut ke laut, dari utara ke timur untuk mencari firman, tapi tidak mendapatkan firman. Mereka tidak dapat firman. Sehingga apa yang terjadi? Ayat yang ke-13, pada hari itu rebah lesu anak-anak darah yang cantik, taruna-taruna karena haus, lapar akan firman. Padahal punya semuanya. Mereka mengembara dari laut ke laut. Laut itu sekumpulan bangsa-bangsa. Jadi desa yang satu ke desa yang lain, kota satu, kota yang lain, negara satu, negara yang lain. Jadi dia ingat, di desa sana, desa Taufia, ada firman. Datang ke sini kosong. Di Palu ada firman, sana kosong. Di mana lagi? Di Malang ada firman, kosong. Bahkan pergi ke luar negeri pun. Dengan apa ya? Itu dengan duit. Dia gunakan semua uangnya yang disimpan-simpan selama ini. Dulunya untuk pekerjaan Tuhan kikir. Tapi saatnya membutuh firman, dia habiskan semua apa yang dia miliki, tapi tidak dapat firman. Mereka mencari firman, tapi tidak mendapatnya. Rebah lesu. Jadi punya semua yang jasmani, tapi rebah. Apa artinya? Makanya orang yang hidup dalam pembaharuan tidak akan menukar firman dengan yang jasmani. Tidak. Karena firman itu yang terutama. Itu harta surga. Itu kebutuhan. Kebutuhan utama dalam hidup. Itu harta yang tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Semoga kita bisa mengerti. Semakin kita merindukan firman, lebih dari segala perkara di dunia ini, sehingga haleluya, apa yang dilakukan baik dalam hidup selain dia merindukan firman, haleluya, bayi hanya menangis. Nah, ini orang hidup dalam pembaruan. Selain membutuhkan air susu ibu, selanjutnya hanya menangis. Dua itu saja yang dibutuhkan bayi, dan yang bisa dilakukan bayi. Membutuhkan air susu ibu dan menangis. Itu saja. Nah, menangis itu sama dengan berseru kepada Tuhan. Wahyu 12 ayat 1. Mempelai wanita Tuhan dalam keadaan tidak berdaya, hanya mengerang, menangis, berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hanya itu saja. Hanya berharap pada Tuhan. Kalau bayi berharap pada ibunya. Berharap pada ibunya. Nah, kita berharap pada ibu kita, Gembala Agung, mempelai Yesus. Berharap kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Berharap apalagi pada dunia ini. Ayo, kita tetap hanya menangis pada Tuhan. Berseru, berharap kepada Tuhan. Bersandar. Seperti Yohanes bersandar di dadanya Tuhan. Kita bisa merasakan detak jantung Tuhan yang tidak pernah berhenti berdetak. Detak jantung manusia pasti suatu saat akan berhenti.
Tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti berdetak jantung. Itu artinya dia selalu peduli dengan engkau. Dia selalu memperhatikan engkau. Tidak pernah membiarkan. Oh haleluya. Semoga kita, mari kita baca ayat ini. Yesaya pasalnya yang ke, kitab Nabi Yesaya. Ya. Haleluya. Yesaya pasalnya yang ke, kitab Nabi Yesaya, mari. Ya. Tuhan tidak akan melupakan. Ya, kehidupan yang sungguh-sungguh hanya seperti bayi yang membutuhkan air susu ibu, yang hanya menangis kepada Tuhan. Yesaya 49 ayat 14. Coba ditampilkan judulnya, perikopnya, pasal ini judulnya. Ya. Ya, terus judulnya di pasal 49, judulnya ayat 1. Judulnya 49. Jadi judulnya itu ya, hamba Tuhan menjadi terang. Ya, itu judulnya, hamba Tuhan yang hamba Tuhan sebagai terang di tengah bangsa-bangsa. Ini yang Tuhan inginkan. Orang yang hidup dalam pembaruan. Seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, yang pelayannya tidak buta, yang melihat Tuhan, ya, tergembala sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Dia sungguh-sungguh mengalami penyucian. Menanggalkan jubah seperti Bartimeus, tanggalkan jubah yang lama, semakin disucikan, dan matanya disingkapkan melihat keajaiban. Mengalami pembaruan, mengenakan manusia baru yang seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan firman, hanya bisa menangis pada Tuhan, berseru, berserah, berharap. Itu adalah seorang hamba Tuhan yang menjadi terang di tengah segala bangsa, menjadi saksinya Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang menjadi saksinya Tuhan. Oh haleluya. Ayat 14 langsung kita baca itu. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya. Dan memang ada ibu yang tidak menyayangi anaknya. Banyak hari ini karena dunia semakin sukar sulit. Ya, ada ibu yang membuang bayinya, ibu yang menggugurkan bayinya, ya, bahkan ada yang membunuh bayinya. Ya, seharusnya ibu itu sangat menyayangi anaknya. Ya, tapi sekalipun memang ada ibu yang seperti itu, yang tidak menyayangi, melupakan bayinya. Aku Tuhan, berbesar, aku Tuhan. Aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu pun tetap di ruang mataku. Menurut ayatnya yang ke-3, ayat 3 sampai 5. Menurut ayat 3, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tapi aku berkata kepada, aku telah bersusah dengan percuma, telah menghabiskan kekuatan dengan sia-sia, tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Oh haleluya. Ini akan kita alami bersama Tuhan. Ya, hidup dalam pembaharuan, selalu merindukan firman, hanya menangis, berseru, berserah, bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah melupakan kita, seperti bayi dalam gendongan. Ya, seperti bayi dalam gendongan ibunya, merasakan detak jantung ibunya. Demikian kita merasakan detak jantung Tuhan yang tidak pernah berhenti berdetak, selalu peduli, selalu memperhatikan, tidak pernah melupakan. Ya, dan Tuhan, ya, lihat, aku melukiskan semua di telapak tanganku. Ya, suatu rencana yang indah sedang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, dan semua itu terjamin di tangan Tuhan. Jaminan yang ada di tangan Tuhan. Ya, jadi hidup ya seperti bayi, jaminannya di tangan ibunya, di tangan Tuhan. Itulah hidup kita di tangan Tuhan. Ya, kalau hidup kita di tangan Tuhan, maka semuanya akan Tuhan sediakan bagi kita. Ya, apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan. Ya, haleluya. Beban berat yang kita alami hari-hari, Tuhan tahu. Ya, Dia akan bekerja. Dia yang bekerja. Kan tidak pernah kita lihat ada bayi yang bikin susu sendiri, ya. Ya, ada bayi yang
Ya, mau pakai celana sendiri kan nggak ada. Yang bekerja siapa? Ya ibunya yang kerja. Ya, dia yang kerja. Begitupun Tuhan. Hanya seperti bayi kita yang tidak berdaya, selalu merindukan Dia, merindukan firman, selalu percaya, selalu berseru kepadanya. Tuhan akan menjamin ini dengan tangannya bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan yang mengasihinya, ya, dan mendatangkan hal-hal yang indah. Tuhan melukis, Dialah pelukis yang paling indah, lebih dari pelukis-pelukis yang kenamaan. Ya, ada pelukis di dunia ini harga lukisannya sampai miliaran rupiah. Kalau lukisannya Tuhan tak ternilai. Betapa indahnya rencana Tuhan atas hidupmu, atas nikahmu, pelayananmu, masa depanmu, semua indah di tangan Tuhan. Mari hiduplah dalam pembaharuan. Mata kita semakin memandang jelas terhadap firman, melihat keajaiban, mengalami keajaiban. Mujizat terbesar kita alami seperti bayi yang hanya merindukan, yang hanya menangis berseru menyembah Tuhan. Maka kita akan merasakan betapa Tuhan peduli, betapa Tuhan memperhatikan, dan Dia akan bekerja, mendatangkan semua yang baik, mendatangkan yang indah dalam hidup kita. Ya, memakai kita di sini, hamba Tuhan sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Ya, Dia menjadi, ya, oh haleluya. Di ayat ini kita membaca di ayatnya yang ke-6. Coba kita baca ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Jadi di sini Nabi Yesaya, ya, bukan cuma dipakai bagi bangsanya sendiri, Israel, tapi bisa dipakai menjadi bangsa, ya, bisa dipakai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kita juga bukan cuma dipakai di tamu saja, bisa dipakai di mana-mana. Sinar terang kita bukan cuma di sini, tapi bisa menjangkau, ya, tempat yang lain, ya, di kota Palu, dimanapun, ya, terang itu akan bersinar terus, menjangkau jiwa-jiwa yang dalam kegelapan hari. Ini seharusnya kita miliki, terang, ya, terang yang semakin maksimal lewat hidup dalam pembaharuan, semakin seperti bayi tidak berdaya, betul-betul tak mampu, hanya berseru pada Tuhan, hanya membutuhkan firman, itu saja, ya. Butuh firman, ya, menikmati firman, ya, hanya menangis, hanya berseru kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, ya, biar Tuhan, ya, biar Tuhan yang bekerja, mengatakan yang baik, mengatakan yang indah, memakai kita menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan sampai nanti, ya, bisa seperti itu tempat tua-tua ada di tahta. Kita juga satu waktu mengisi tahta-tahta di dalam surga, untuk mengalami kebahagiaan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan menolong kita, memberkati kita sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Imannya Tuhan 355, sungguh indah kau Tuhan. Ku cari wajahmu, ku temukan kasih. Dia datang mendekati kita, haleluya, memanggil kehidupan kita.
Terutama bayi-bayi yang tidak berdaya. Kepada saudara, hanya melihat dia, memandang dia, membutuhkan firman, hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini, yang mendekati kita. Tinggal kita, bagaimana kita mendekati dia. Kalau ada yang dikatakan Tuhan, ada kesalahan, ada dosa, dia segera dilepaskan, diakui, selesai. Tanggalkan jubah yang lama, kenakan jubah yang baru. Lagi, sungguh-sungguh hidup dalam pembaruan hari-hari. Ada seperti bayi. Haleluya. Hari yang sungguh-sungguh merindukan. Sungguh-sungguh berjuang terus mengalami pembaruan dalam hidup. Hari angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Oh haleluya. Singkapkan mata kami Tuhan untuk melihat mengalami keajaiban dalam firman-Mu. Kami mulai mengalami pembaruan hidup, mujizat yang terbesar. Haleluya. 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 Dia selalu membutuhkan firman-Mu. Hanya menangis kepada-Mu Tuhan. Selalu bersayang, selalu berseru. Dia bersandar di dalam-Mu, merasakan kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kau nyatakan bagi kami semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Dekat kami Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu, menyambut uluran tangan kami Tuhan, untuk menggendong kami Tuhan, mendekat kami Tuhan. Kami merasakan kehangatan kasih-Mu, merasakan kedamaian bersama Engkau, kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan hidup di dunia ini ya Tuhan. Kami merasa tenang bersama-Mu Tuhan, merasa bahagia bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang bekerja bagi kami, mendatangkan kebaikan Tuhan, mendatangkan hal-hal yang indah dalam hidup kami. Semoga berhasil indah pada waktunya, semakin dipakai Tuhan sampai menjadi terang yang sempurna, jadi mempelai wanita dimiliki oleh Tuhan untuk selamanya, mengalami kebahagiaan bersama, duduk di tahta-Mu Tuhan. Haleluya, untuk selama-lamanya dalam kemuliaan, dalam kebahagiaan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini firman-Mu Tuhan diwujudkan, dipermanensikan lewat tubuh dan darah-Mu, maka kami terima saat ini. Sucikan, layakkan kami semua menerima tubuh dan darah-Mu perjamuan suci, menjadi berkat, kekuatan, kemenangan bagi kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, ampuni semua, ampuni Tuhan. Sucikan, layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Hamba bagi-bagikan juga Tuhan, berkati, sucikan, layakkan pelayanan menjadi berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Kembali ke pujian ini. Bukan
kasih. Sangat peduli dengan kami, memperhatikan kami. Mari-mari yang kami berdaya. Jauh sebelum hati batin kami, semua yang kami alami hari-hari itu tidak mampu, tidak berani memperhatikan, peduli. Dan Engkau akan menolong kami semua. Engkau yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mari kehidupan yang sungguh-sungguh mau hidup dalam pembaharuan. Angkat tubuhnya Tuhan di tangan kananmu, angkat lebih tinggi kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Di waktu ini sepanjang malam sedang ambil roti, sesudah mengucap syukur atasnya, mengucap-ucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Maka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Ayo kencang di tangan kanan, angkat lebih tinggi kepalamu. Perjamuan suci bukan obat, tapi dalamnya kuasa Tuhan, berkuasa kemenangan untuk menghapus segala kemustahilan. Kehidupan yang lemah tak berdaya menjadikan lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan. Ada yang sakit bisa tangan kiri, rabahin tangan kiri. Kalau tidak bisa taruh di dada, masalah penuh apapun yang kau hadapi saat ini, taruh tangan di dada. Dia sangat peduli, sangat mengerti. Dia sedang melihat. Oh, haleluya, apa yang kau sudah alami. Sungguh-sungguh kehidupan ini tak boleh seperti bayi yang tak berdaya di hadapanmu Tuhan. Inilah kami hanya melihat Engkau Tuhan, merindukan pribadimu Tuhan. Hanya berseru, berserah, bersandar di dadamu ya Tuhan. Haleluya. Ya, kami sungguh-sungguh mengalami kemenangan daripada Kau menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Demikian juga yang berterus-terang berkata, cawan ini adalah penyembah dimeteraikan oleh darahku. Berbuat setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Inilah yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Angkatlah dua tanganmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Sebab setiap kali makan roti dan minum cawan ini, kau beritakan kematian Tuhan sampai ada datang kembali. Tidak satu pun yang gugur, semua bisa mencapai tahta surga, duduk di sekeliling tahta Tuhan dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan selamanya. Dan selama hidup di tengah-tengah dunia sebagai suka sulit mustahil, bersama dengan Tuhan selalu mengalami langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang tidak berdaya dijadikan lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan yang mengasihi, membuat semuanya indah pada waktunya. Semua dipakai Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bahwa jiwa-jiwa datang pada Tuhan sampai semua mencapai satu kesatuan, tubuh yang sempurna menjadi mempelai Tuhan yang akan berbahagia duduk di takhta pesta nikah domba, takhta Firdaus sampai takhta Yerusalem baru, bahagia selamanya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik, bahwasan itu selamanya kasih setiamu yang abadi menyertai kehidupan kami semua Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali pujikan pujian ini kornya saja. Kita beri persembahan kita kepada Tuhan, dan untuk penyampaian ya kepada kita semua seperti yang saya sudah sampaikan pada ibadah doa pagi hari Senin yang lalu ya, bahwa kita akan
ya mengumpulkan ya berkat untuk dipakai yang mengganti proyektor yang sudah yang seperti ini yang sudah harus diganti ya. Jadi selain ya persembahan hari Minggu, persembahan kedua itu memang sudah dikumpul untuk membeli proyektor ini, dan juga kemarin kepada kaum muda saya sudah sampaikan persembahannya kaum muda juga dikumpulkan juga untuk membantu ya, pengumpulan uang untuk membeli proyektor. Dan kepada saudara sekalian ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun saudara yang terbeban untuk juga membantu pelayanan ya, saudara bisa ya berikan kepada kami, nanti ya dikumpulkan. Kalau sudah cukup nanti saya akan pesan. Jadi yang terkumpul saat ini sudah ada 500.000, 2 orang yang berkorban ya bersama dengan kami ya. Kami ya di pastori ya, jadi sudah 3 berarti, jadi sudah ada 500.000 ya. Siapa lagi yang mau berkorban ya, yang sesuai dengan ya yang digerakkan Tuhan dan apa yang dipercayakan Tuhan atas kehidupan kita. Siapa yang berkorban diberi kesempatan ya, kita kumpul ya, sedikit demi sedikit sampai nanti bisa terbeli ya. Mudah-mudahan ya sebelum dia benar-benar rusak parah ya sudah ada gantinya ya. Puji Tuhan. Kita akan beri persembahan kita kepada Tuhan. Orangnya kita pujikan sungguh indah. Besok ibadah puasa ya. Ibadah puasa besok 3 sesen, jam 9 jam 1, jam 12 jam 2, dan jam 3 sekaligus ibadah 2 penyembahan pada jam 3 sore. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita matikan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Bahwasanya Itu selamanya kasih setiamu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi menyertai setiap langkah-langkah hidup kami yang tak berdaya ini, dan seperti bayi yang sungguh-sungguh tak berdaya, yang selalu hanya memandang keajaiban dari firman Tuhan, dari Tuhan. Selalu mengalami langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu yang kami butuhkan hari ini ya Tuhan. Percaya Engkau yang terus akan menyertai kami, Engkau yang terus bekerja melakukan kebaikan bagi kehidupan sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Percaya Tuhan beserta kami semua saat kami tinggal di tempat ini. Sepanjang malam besar, besok pagi boleh bangun itu yang diberkati Tuhan. Kembali datang, merendahkan diri di hadapan-Mu, terus mengalami perobekan daging, pembaruan hidup semakin dibarui, semakin dia seperti bayi yang sungguh-sungguh hanya membutuhkan firman, hanya menangis, hanya berseru, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan haleluya bekerja bagi kami sekali lagi, mendatangkan kebaikan, mendatangkan yang indah, yang berhasil semua bagi kami, memakai kami kemudian bagi nama, jadi terang bagi bangsa-bangsa, bawa jiwa-jiwa dalam pada Tuhan sampai mencapai satu kesatuan tubuh yang sempurna, siap menduduki takhta di pesta nikahan domba, takhta Firdaus, takhta Yerusalem baru untuk selamanya bagi yang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kekuatan, kesehatan semua untuk besok bisa berjuang dalam ibadah puasa dilakukan sungguh-sungguh oleh pengalaman salib, kematian bersama Tuhan, dan pengalaman kebangkitan dan kemuliaan bersama Tuhan kami boleh alami sungguh-sungguh bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Semua dilawat Tuhan, percaya di sini yang di Palu, semuanya dimanapun berada saja semua dilawat oleh Tuhan. Haleluya.
sungguh-sungguh menerima lawatan Tuhan, di mana Tuhan yang bekerja semua. Oh, melakukan keajaiban yang besar bagi kami semua. Haleluya. Sungguh-sungguh boleh mengalami langkah-langkah musik kemenangan bersama. Hidup sekarang dipelihara, dilindungi, masih merasa indah dipakai Tuhan semua, sampai yang terindah bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai dalam kebahagiaan untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai peri surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa. Akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.